Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa? Di mana Bapak? Bapak Sumaidi. Bapak Suhaidi. Iya. Di mana Pak? Di Bogor. Di Bogor. Baik, silahkan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Iya Pak Sumadi. Ini Pak Sumaidi, Pak. Iya Pak Sumadi. Ini saya ada masalah sama anak saya. Iya. Anak saya lagi ini Pak sakit tumor itu di pantatnya itu. Di pantat Di maksudnya? bokong. Orang-orang Jawa bilang di bokong itu Pak. Di bokong apa di anus? Di bokong Pak, di bokong. Di bokong berarti yang kandel dagingnya itu ya Pak? Iya, iya. Iya. Iya, terus gimana Pak Sumedi? Ini dulu kan udah dioperasi Pak. Iya. Ustaz, dioperasi bulan Juni itu dan udah di kemo. Udah di kemo sekitar 15 kali itu kayaknya. Iya. Tapi masih ada, dokter bilang masih ada kandungan epi itu masih. Oh gitu. Seperti itu. Sekarang suruh nunggu lagi itu. Oh gitu. Umurnya putra Pak Sumedi berapa? Iya Ustaz. Umurnya putranya berapa? Putri Pak, dia putri. Oh putri maksudnya, ya ya. Ikutlah saya. Baru 1 tahun Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh, 1 tahun udah kenal kemo. Ya sudah gini deh Pak Sumedi, saya langsung fokus saja. Pak Sumedi, saya mengajak Pak Sumedi untuk aktif dekat kepada Allah Ta'ala. Selain menjalankan sholat 5 waktu, saya mohon untuk sholat sunnah tahajud mulai nanti malam. Kemudian kalau ada tumor di bokong, di dagingnya bokong, itu biasanya begini Pak Sumedi. Ada salah satu antara bapak sama istri, saya tidak tahu persis yang mana. Kalau tipe ada tumor di bokong ini, pantat ini sebenarnya paling enak itu duduk ceritanya. Jadi memang pantat ini disengaja dipergunakan untuk nyamannya kalau kita duduk. Nah, kalau ada sesuatu tidak beres di daerah pantat, itu biasanya berhubungan dengan kenyamanan. Nah, kenyamanan yang bagaimana yang bisa jadi tumor? Di antara Pak Sumedi dengan istri, barangkali ya, ini saya hanya mengira-ira karena analisa saya yang dulu. Barangkali ada nggak Pak Sumedi atau istri yang memang seneng sekali itu nyuruh atau nyantai, atau nyuruh lah ya paling tidak, atau nyantai, dimana kalau nyuruh atau nyantai tersebut, kalau keganggu itu jengkel, marah tapi diam. Ada nggak Pak Sumedi? Ada Ustaz. Siapa kira-kira, Pak Sumedi atau istri? Saya biasanya. Hah? Saya. Pak Sumedi sendiri ya? Iya. Iya. Oh ya sudah. Jadi kalau ini sudah klop berarti begini Pak Sumedi. Jadi itu berhubungan dengan kalau nyuruh atau dalam kondisi santai terganggu itu jengkel. Nah itu biasanya di pantat. Nah jengkelnya itu kuat sekali. Nah biasanya faktor ini dulu pada waktu adik ini si adik putri ini di kandungan istri, kayaknya Pak Sumedi ini sering jengkel dengan istri barangkali. Jadi kalau terganggu dengan istri itu jengkelnya kuat walaupun diam. Nah Pak Sumedi, saya mohon nanti untuk mempermudah, Allah memberikan kemudahan, keringanan atau bahkan kesembuhan atas tumor yang ada di pantat. Nanti Pak Sumedi selesai sholat sunnah tahajud, coba doa yang baik. Ya Allah, jika tumor yang ada di pantat anak saya yang bernama siapa, binti siapa karena putri, jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya, jika saya itu lagi santai terusik, saya langsung jengkel, marah, tersimpan, saya mohon ampun kepadamu. Jadi langsung fokus ke arah sana. Saya mohon ampun kepadamu. Dan doa itu diulang dengan ketenangan hati, dengan keseriusan. Khususnya juga dengan istri juga minta maaf nggak apa-apa. Karena memang itu yang lebih bagus. Minta maaf sama istri sebelumnya. Kemudian tahajud dijalankan. Dan terakhir nanti doanya, ya Allah, aku mohon agar tumor yang ada pada anakku yang bernama ini, aku mohon agar engkau kecilkan, engkau matikan, amin. Hanya itu aja. Ya Ustaz. Pak Sumedi yang sabar,
harus evaluasi yang benar. Mudah-mudahan nasihat saya ini bisa menjadikan hati Pak Sumedi tenang sehingga Iya. bisa nanti menghadap pada Allah untuk berdoa yang baik dan benar ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Swedi. Iya Pak Sumedi. Salam. Iya. Terputus sepertinya teleponnya. Baik, pertanyaan saya satu Ustadz, itu candle daging itu apa Ustadz? Daging kandel. Oh, daging kandel. Iya, karena di pantat itu kan dagingnya tebel. Oh, maksudnya yang tebel gitu Ustadz. Iya, kalau sapi itu jenisnya khas. Oh gitu. Ya, jadi itu istilahnya daging kandel. Kandel. Baik, Ya. ini bahasa baru buat saya Ibu. Maklum. Bahasa planet nih Ustadz. Pemirsa MNC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak wawasan dan keilmuan yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita. Jangan kemana-mana pemirsa MNC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan tema kita kali ini yaitu ikhlas beragama. Selain ada kerukunan antar umat seagama, ada juga kan kerukunan antar umat beragama. Artinya kita harus tetap menjaga kerukunan dengan umat-umat lain yang agamanya berbeda dengan kita. Nah, ini Ustadz, banyak sekali kejadian yang bersifat antar agama yang berbeda itu. Iya. Banyak yang terjadi selisih, bahkan sampai Iya. benturan fisik. Ini orang Islam harusnya bagaimana Ustadz? Kalau kita sebagai orang Islam sebenarnya sudah ditulis di dalam Al-Qur'an. Jadi ini kita harus hati-hati. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Jadi di sini diceritakan, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan mereka yang menyembah selain Allah. Ini sudah jelas. Iya. Berarti kita umat Islam dilarang memaki sesembahan mereka yang menyembah selain Allah. Dilarang di dalam Quran. Berarti di sini salah satunya sebenarnya Allah mau menceritakan bahwa kita secara duniawi kita diminta untuk hormat aja. Iya. Hormat, hal yang normal sebenarnya. Nggak perlu kita memaki, nggak perlu kita membenci, enggak. Karena memang lakum dinukum waliyadin. Iya, Ya betul. kita harus memahami seperti itu. Jadi biarkan mereka dengan agamanya. Kalau memang Allah belum memberikan hidayah, ya kita menunggu Allah aja. Nggak perlu kita sampai menghakimi, sampai bentrok, sampai membunuh, sampai itu bukan ajaran Islam sebenarnya. Iya. Bukan ajaran Islam. Jadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita memaki sembahan mereka yang menyembah bukan kepada Allah aja kita dilarang Iya. memaki. Nah berarti di situ ada larang bagi kita bahwa memaki memang tidak boleh, dan menghardik juga tidak boleh, dengan kata-kata kotor tidak boleh, apalagi kita saudara seiman. Betul. Apalagi kalau pas bulan haji ini kita sama-sama mengerjakan rukun haji, wajib haji dan sunnah, kan seperti Iya, itu. betul, Ustaz. Kita nggak boleh kita berantem umat Islam, karena di situ harus kita memahami bahwa siapapun imamnya, kalau dia memang ngajak berantem dengan saudara kita yang lain, imamnya harus belajar lagi. Udah itu aja kuncinya. Iya. Itu Baik. aja kuncinya ya, karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kemudian Ustadz, bagaimana dengan konflik yang ada di antar umat seagama, sesama muslim saling merusak tempat umum dan sebagainya? Mungkin ada pesan buat saudara-saudara kita Ustadz. Iya, nggak perlulah ya. Kita laporkan aja yang berwajib, kemudian biar mengolah. Karena itu juga antara kita itu mau menjalankan syariat Islam dengan nafsu, hati-hati. Yang nomor satu yang mana nih? Betul. Kalau yang nomor satu itu nafsu kita, selesai deh kita. Kita yang katanya itu apalagi meneriakkan Allahu Akbar, nggak ada gunanya. Jadi kalau yang kita mau syariat, ya jelas ada tuntunannya. Quran, sunnah Rasul, hadis yang sahih, itu ada tuntunannya jelas. Dan kita bisa mempelajari dengan jelas dan bertanya pada para ulama ya, memang betul-betul ahli beliau. Jadi kita nggak usah ragu. Makanya kalau kita itu saling hujat, saling benci,
Enggak. Kalau memang ada perbedaan antara mamanya, maaf nih, di negara kita kan ada dua golongan besar nih, Nahdliyin sama Muhammadiyah, dan juga banyak saudara kita dari jamaah tabligh ya. Ini tempat silaturahim aja, jadi nggak usah yang satu merasa benar, yang enggak usah, santai aja. Ini tempat silaturahim. Karena apa? Kalau kita merasa golongan kita benar, kita dianggap musyrik oleh Allah. Benar, dianggap musyrik, nggak boleh kita seperti itu. Jadi kita silaturahim, ini tempat silaturahim semua saudara kita. Insya Allah kalau kita bisa memahami apa yang ada dalam Quran, kita selamat dunia dan akhirat. Insya Allah, amin. Baik Ustaz, subhanallah, menyejukkan hati karena memang bangsa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam agama. Nah, kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia tentunya. Baik Ustadz, untuk menyempurnakan tema kita dan pengajian kita di kesempatan kali ini, kami persilahkan kepada Ustadz untuk memimpin doa. Terima kasih Dai Zaki. Alhamdulillah jamaah Masjid Anida juga pemirsa acara Siraman Kalbu. Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah dengan khusyuk, dengan ikhlas. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, Amin. kepada istri kami, kepada anak-anak kami, Amin. kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada hamba-Mu yang lain ya Allah, dan juga pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Amin. Dari lisan dan perbuatan zalim kami kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami yang senantiasa melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Amin Allah. ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa di dalam hati kami. Amin. Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu ya Allah. Amin. Alhamdulillah Kau telah banyak menitipkan kami nikmat dan rizki. Amin. Ya Allah, jika kami banyak kekurangan, kesalahan dan dosa ya Allah, sehingga Engkau berikan kami peringatan dan musibah dan juga sakit pada diri kami, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah, amin. Dan menghilangkan dan mengambil musibah dan peringatan yang ada pada diri kami. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami ada yang sakit karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada anak-anak kami ya Allah ya Salam, agar kami lebih sujud padamu ya Allah, amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk. Jauhkanlah kami dari kemarahan, kejengkelan dan kekakuan yang senantiasa ada dalam hati kami. Amin. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah, amin. Ya Allah, ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah. Amin. Agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Amin ya La Allah. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah diijabah.
selalu diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, sebagai sesuatu yang terakhir khusus untuk para jamaah yang hadir di Masjid An-Nida ini, keikhlasan beragama itu kan berarti memasrahkan segala permasalahan hanya kepada Allah. Iya. Nah, sholat yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Karena selama ini kita ingin khusyuk tapi susah, dibilang gak khusyuk tapi kok ya lumayan ada rasanya gitu, Ustadz. Iya. Ya, kalau memang kita mau sholat khusyuk, sebenarnya insya Allah teorinya gampang, tapi pada waktu aplikasi kita memang agak-agak kesulitan, tapi insya Allah gampang. Satu yang jelas, niat serius. Yang kedua, pada waktu takbir kemudian kita baca bacaan sholat, cobalah bacaan itu walaupun lirih, itu kita itu mendengar sendiri, tartil jelas, mendengar dengan jelas. Kalimat demi kalimat tentang bacaan sholat kita itu kita jelas sekali sampai salam. Baik. Nah, insya Allah inilah yang namanya khusyuk. Iya. Jadi khusyuk itu tidak harus mencari roh saya ke atas mencari Allah, itu malah salah, itu benar. Iya, nyasar. Itu nyasar ke tempat jin juga nggak tahu dia. Iya, Ustaz. Makanya itu yang itu nggak usah diikutin karena itu bisa salah, dan Iya. kita selamanya sampai mati kita akan tidak mempunyai amal soleh untuk sholat kita. Baik, Ustaz. Nauzubillah. Subhanallah. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan guru kita bermanfaat dunia Amin, akhirat. amin, amin.